Om Swastiastu. Om Awinamastu Namo Sidam. Om Nano Bradah Katra Prataboyantu Wiswata. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma dimanapun berada, terutama juga yang hadir dalam pertemuan rutin Semarang Barat, dan bapak-bapak, ibu-ibu juga yang mengikuti melalui saluran daring. Semoga atas asung waranugraha Ida Sang Hyang Widi, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat walaupun kondisi pandemi masih ada di sekitar kita. Tidak ada rintangan apapun, dijauhkan dari segala mara bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam acara Dharma Tule Ngaji Weda. Umat sedharma, seperti biasa Dharma Tule Ngaji Weda ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ana Agung Ketut Darmaja. Beliau juga selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah. Dharma Tule ini akan mengambil tema adalah Dharma Graha. Apa Dharma Graha itu dan bagaimana pelaksananya? Mari kita simak bersama, kita cermati dengan baik. Langsung saja untuk menyingkat waktu kepada yang terhormat Bapak Ana Agung Ketut Darmaja, kami persilahkan. Swastiastu. Swastiastu. Para sesepuh kami yang sangat kami hormati dan banggakan, pada siang hari ini kita akan berbincang tentang satu aspek ajaran agama kita, yaitu Dharma Griha. Kalau kita membaca secara Sanskerta seperti itu. Sebelumnya karena kondisi negeri kita dalam kondisi ada keprihatinan tentang bencana alam yang terjadi, letusan Semeru, mari kita hening dulu sejenak. Kita mendoakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air supaya senantiasa diberikan keselamatan. Hening, dipersilakan, izinkan kami menuntun doanya. Om sarwa bhavantu wasukinah sarwa santu niramaya sarwa badrani pasyantu makasjid duka bhagavawet. Om sarwisam swasti bhawatu sarwisam santir bhawatu sarwisam purnam bhawatu sarwisam manggalam bhavantu. Om santi santi santi. Om. Matur semua. Sedulur sedharma, pengertian judul secara sederhana adalah Dharma itu kebajikan atau kebijaksanaan, dan Griha dalam bahasa kita Graha itu adalah rumah. Rumah tempat kita tinggal, rumah tempat kita berdiam, bertumbuh dan berkembang. Tidak ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang dapat mewakili kata Dharma. Oleh karena itu saya batasi pengertiannya pada kata kebajikan dan kebijaksanaan. Dari judul ini kemudian dapat kita simpulkan Dharma Griha itu adalah rumah kebajikan atau rumah kebijaksanaan. Nah, di dalam konsep kita catur purusa arta, 4 tujuan hidup manusia, Dharma menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan. Nah, di sini tentu bisa kita perluas lagi artinya. Yang ingin saya sampaikan, kita punya tujuan hidup yang tertinggi, yang namanya moksa, moha kesaya. Di dalam dunia sehari-hari, kita diharapkan terbebas dari kebingungan, terbebas dari keterikatan. Dalam dunia berikutnya, ketika kita meninggalkan dunia ini,
diharapkan menyatunya Atman kita dengan Brahman. Nah ini di dalam rumah kebajikan inilah, di dalam rumah kebijaksanaan inilah kita bangun itu, supaya kita sampai kepada tujuan hidup kita yang hakiki. Nah tentu juga tujuan hidup duniawi tidak bisa kita abaikan, yaitu jagat dita. Oleh karena itu, dharma kita sering diartikan sama dengan agama Hindu. Walaupun dalam beberapa aspek, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, ketika dharma diartikan sebagai suatu agama yang ansih, sesungguhnya dia mengalami pemahaman degradasi. Menurun pahamnya dharma itu jadinya. Nah, di sini dharma kita artikan sama dengan agama Hindu. Kita kemudian mendapatkan rumusan moksartam jagat ditaya ca iti dharma. Jadi tujuan dharma itu adalah jagat dita dan moksa. Nah jagat dita inilah kesejahteraan lahir, kesejahteraan fisik. Triboga, boga, upaboga, pariboga. Rumah dia masuk dalam tataran pariboga. Ini masuk jagat dita kalau kita sudah mempunyai fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kebahagiaan rohaninya masuk di dalam pengertian moksa. Kemudian esensi dari kata dharma ini adalah, pernah saya diajarkan oleh seorang guru bahasa Sanskerta, Bapak Gede Suro namanya, mengartikan dharma itu secara sederhana. Segala sesuatu yang mendukung seseorang mendapat kerahayuan. Itulah dharma. Jadi tujuan akhirnya itu adalah rahayu. Bagaimana proses di tengahnya, di awal di tengahnya, mungkin saja ada sesuatu yang kita tanda kutip, kita sebut sebagai pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menuju kepada kata akhir, dia menjadi rahayu, itu juga digolongkan dharma. Maka orang Hindu sampai sekarang kalau dikaitkan dengan yajna, korban binatang, kita masih menggunakan kata membunuh, menyiksa, menyakiti, himsa karma. Padahal ada istilah dharma himsa tate waca. Tindakan menyembelih, mengorbankan sesuatu itu dibenarkan dan itu adalah dharma. Jadi di kelompok kita masih ada yang debat tebel. Jadi segala sesuatu yang mendukung orang mendapatkan kerayuan. Sementara agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan segala sesuatu yang mendukung kepercayaan tersebut. Apa yang mendukung kepercayaan? Bisa dalam bentuk lembaga, bisa dalam bentuk pura, bisa dalam bentuk sesaji, dan lain sebagainya. Itu agama. Jadi dari pengertian ini saja kita sudah bisa melihat perbedaannya. Maka dharma menurut saya jauh lebih luas dari hanya sekedar kita paham sebuah agama. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara dharma, kita harus ngerti sumbernya. Di dalam Weda jelas disebutkan Wedo Kilo Dharma Mulam. Ya. Wedo Kilo Dharma Mulam. Weda atau susastra suci, dalam hal ini adalah Sruti, adalah sumber utama dari dharma. Wedo Kilo Dharma Mulam. Semerti Sileca Tadwidam. Selanjutnya semerti Dharma Sastra, tafsir dari para maharsi kita. Sila, tingkah laku yang baik. Acaras Caiwa Sadunam, acara dari para sadu, kebiasaan-kebiasaan dari para resi kita. Itu namanya acara sadunam. Sadunam itu jamak. Jadi banyak orang sadu, banyak orang baik, punya kebiasaan yang patut menjadi sumber dharma. Baru kemudian Atmanas Tusti Era Ca, kebahagiaan batin kita. Itu menjadi sumber dharma. Inilah yang diajarkan oleh kitab suci. Kalau saya urutkan, Sruti, Semerti, Sila, acaranya para sadu, kemudian Atmanas Tusti. Ketika kita berbicara, bisa kita pedomani hal tersebut. Jadi 5 aspek ini. Karena ketika kita keluar dari 5 aspek ini, jaraknya menjadi tipis.
dengan adharma. Jadi penyimpangan dari dharma. Ya, yang kadang juga bisa menyesatkan kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang berikutnya bagaimana aplikasi dari Dharma Griha ini. Dari rumah kebajikan ini atau dari rumah kebijaksanaan ini. Sedulur saya sedharma, kita memang ingin hidupnya ideal. Tidak ada masalah, pengennya kita seperti itu. Tapi rasanya sulit kita mencapai kehidupan seperti itu. Nah, disinilah dharma kita butuhkan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, sebagian besar barangkali dari kita yang sudah berumah tangga. Bagaimana dharma kemudian ini menjadi sebuah kebajikan, kebijaksanaan, justru untuk merawat dharma itu kembali. Untuk menjaga dharma itu kembali. Nah, ini beberapa hal sebagai sebuah aplikasi yang akan coba saya ketengahkan, tentunya sangat terbatas. Pertama, dari rumah kebajikan, dari Dharma Graha, kita berharap supaya kita dapat melaksanakan dharma agama dengan baik. Ya, nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Weda kita, yang diajarkan oleh agama Hindu kita, menjadi sebuah kewajiban yang dapat kita implementasikan dengan baik. Bahasa lainnya adalah penguatan srada bakti kita sebagai sebuah implementasi dharma agama. Nah, di rumah kebajikan, di rumah dharma inilah kita membangunnya. Ada suami di sana, ada istri di sana. Istri sudah melahirkan kemudian menjadi ibu, suami kemudian menjadi bapak, kemudian ada anak. Ketika kita mengaitkan rumah kebajikan ini dengan dharma agama, dikaitkan dengan anak kita, maka kita ingin anak kita menjadi anak yang suputra, yang mampu menyelamatkan orang tuanya, yang mampu menyelamatkan leluhurnya, mengangkat orang tua dan leluhur dari neraka. Itu kata suputra. Nah, ini harus diimplementasikan. Yang ke depan oleh Bapak Dirjen digadang-gadang, setiap rumah tangga Hindu ini diharapkan menjadi rumah keluarga sukinah. Ya, mepet dengan ungkapan tetangga sebelah kan? Sukinah, sebelahnya sakinah. Kan gitu, mepet. Nah, ini yang diharapkan terbentuk di rumah keluarga kita masing-masing. Nah, itu bisa kita bangun melalui dharma. Ya, melalui pengendalian diri, melalui kesediaan untuk berkorban, ya, memperluas wawasan dan lain sebagainya. Jadi, mari dharma agama itu kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Begitu srada bakti kita menjadi kuat, maka bujukan, rayuan, iming-iming masuk surga, diselamatkan oleh sesuatu yang lain di luar diri kita menjadi sangat mempertimbangkan untuk pindah agama. Ini dharma agama. Boleh kita fanatik dalam tanda kutip, tidak fanatik buta. Ya. Boleh kita toleransi, tanda kutip, jangan mabuk. Jangan mabuk, toleransi, jadi gitu. Ya, kalau mabuk toleransi itu justru menjadi kelemahan kita. Ya, ini implementasinya di rumah kebajikan itu, di rumah kebijaksanaan itu. Oke, yang pertama, aplikasi rumah kebajikan, rumah dharma dalam penerapan sebagai dharma agama. Tujuan intinya adalah penguatan srada bakti kita. Kita mengayu bagio, saya banyak baca di grup, ada istilah orang pulang kembali ke rumah dharma. Ya, Clara, ada orang Sudiwadani itu kan kembali ke rumah dharma. Yang pada hakikatnya memang leluhurnya barangkali dulu memang beragama Hindu. Ya, kembali ke rumah dharma ini kita bangga dengan teman-teman di daerah. Sudah banyak yang bisa berkiprah, yang Sudiwadani masuk ke agama Hindu atau kembali pulang ke rumah dharma. Kemudian aplikasi yang kedua dari rumah kebajikan ini, dari rumah dharma ini adalah dharma negara. Bagaimana umat Hindu dalam menumbuhkan di rumah dharmanya ini sikap-sikap yang moderat, sikap-sikap yang penuh rasa hormat, penuh penghargaan.
yang tahun ini memang dijadikan oleh negara tahun moderasi beragama. Nampak di umat Hindu kita tenang, adem ayem. Ya, nampak. Karena kita barangkali langkah kita kan baru hanya sampai di Semarang ya teman-teman yang di Semarang. Saya sudah keliling Jawa Tengah, Pak Direktur Urusan Agama Hindu kebetulan juga orang Semarang, sudah keliling ke Indonesia. Nampak kita ada ketidakrukunan intern yang perlu kita perbaiki secara moderat. Mulainya dari mana? Ya dibina dari rumah dharma kita masing-masing supaya mengerti moderasi beragama itu seperti apa. Karena ini kita sumbangkan implementasinya ini untuk kenyamanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau di rumah saja tidak bisa membangun kerukunan keharmonian, maka ujung-ujungnya akan meluas. Nah itu, di dalam rumah beragama ini rumah dharma ini ketika kita menjadi moderat, maka kecil kemungkinan orang Hindu menjadi orang yang radikal dan teroris. Saya kira sampai sekarang tidak ada orang Hindu tampil yang serem, menakutkan, berteriak, membawa nama Tuhan, kemudian membakar tempat suci, kemudian membunuh orang. Karena kita mulai dari sini, dari rumah dharma ini. Saya harapkan sudah dimulai, supaya kita tidak masuk ke dalam paham radikalisme tersebut. Nah, di samping itu, kita sudah jelas tahu, apalagi teman-teman yang di TNI, Polri, ASN, yang di LSM kebangsaan, yang bernuansa nasionalisme itu, saya yakin, ya, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 sudah menjadi hal yang sangat tertanam di lubuk hati kita masing-masing, kemudian kita akan implementasikan untuk menjaga martabat bangsa dan negara kita. Ini namanya Dharma Negara. Maka setiap ada kegiatan forum kerukunan umat beragama, ada kegiatan pembicaraan Natal bersama, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, saya yakin mengundang teman-teman kita di Hindu untuk memberikan pendapat, kemudian mengajak kita berdoa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara. Inilah Dharma Negara kita, di samping hal-hal lain, dan bisa kita tanamkan dari rumah dharma itu sendiri. Karena kita tidak ingin entah anak kita bergaul di mana, di luar di mana dia bergaul, kemudian tidak hormat merah putih, tidak menghargai lambang-lambang presiden, dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga sebagai wujud aplikasi rumah dharma dalam implementasinya Dharma Negara. Yang ketiga, sedulur sedharma, di rumah dharma kita diajarkan. Ini kebetulan juga kita berada di bulan Desember. Sengaja saya kaitkan sedikit, 22 Desember adalah Hari Ibu. Ibu itu adalah wanita, dia disebut ibu ketika dia sebagai seorang istri sudah beranak. Ya. Di rumah dharma kita tanamkan pengertian apa itu wanita, apa itu istri, apa itu ibu. Istri, kalau bahasa Sanskertanya stri, S-T-R-I. Kadang-kadang I-nya nggak ditulis tapi R-nya ada titik di bawahnya, stri bacaannya. Itu artinya pengikat kasih. Lalu bagaimana wanita? Wanita itu wan, bahasa Sanskerta adalah yang dikasihi. Lalu ibu apa? Ibu adalah sumber kasih. Luar biasa. Konsep Weda kita itu luar biasa tentang wanita. Maka bapak-bapak, hari Ibu besok persiapkan diri untuk memberikan hadiah sebanyak-banyaknya. Dan ibu-ibu siap untuk menerima hadiah. Bila perlu bawa keranjang ya banyak. Ya, untuk menerima hadiahnya. Siapa tahu. Tapi biasanya malah diberikan tugas lebih banyak. Ini kan hari istimewa, biar kemampuannya nampak. Ya. Nah, Begawan Manu, sedulur sedharma, di dalam Menamo Dharma Sastra di ayat 3, sloka 56 sampai 62 saya lihat bagaimana menempatkan wanita itu memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya saya kutip sebagai berikut.
Tatra naryastu pujiante ramante tatra dewata. Di mana wanita dihormati, dijunjung kemuliaannya, di sana para dewa akan turun memberikan anugerah. Kecuali suami ibu-ibu sudah dewa ya, itu lainnya. Nah, sudah dewa. Ini dewa yang saya maksud, manifestasi Tuhan. Jadi di mana wanita dihormati, di sana para dewa turun akan memberikan karunia kasihnya. Kemudian sarwaryastu na pujiante, di mana wanita tidak dihormati, sarwa tatra palah kriya. Tidak ada satu kegiatan apapun yang dilakukan, termasuk upacara keagamaan, yang akan memberikan hasil. Luar biasa. Ini Begawan yang cerita. Begawan Manung. Itulah yang kita sebut tadi sadunam, orang sadu. Orang yang berkebajikan tingkat tinggi. Oleh karena itu, di rumah Dharma, penghormatan wanita dimulai. Ketika dia anak-anak, dia dilindungi oleh bapak dan ibunya. Ketika dia remaja, dia dilindungi oleh saudaranya. Ketika dia sudah menjadi ibu dan ditinggal oleh suaminya, dia kembali dilindungi oleh anak-anaknya. Itu. Ya. Nah, ibu-ibu juga sebagai sumber kasih juga harus memahami. Kalau saya berposisi sebagai sumber kasih, saya benar-benar harus menunjukkan kelembutan diri saya sebagai orang yang mengasihi. Makanya kalau saya melihat ibu dengang, sengap, rengas itu, DRS, kemudian ngawur ngomongnya, supaya segera bercerminlah. Menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang mengerti bahwa kasih itu adalah ada di dalam dirinya. Saya juga tidak mengerti seorang ibu melahirkan, kemudian membungkus dalam tas kresek, kemudian ditinggal di tong sampah. Ini sungguh sudah kehilangan watak keibuannya. Nah ini ya, di rumah Dharma ini peran penting ini harus ditonjolkan. Ya. Kadang kita memberikan porsi yang berlebih ketika menguatkan serada baktinya anak-anak kita. Bapaknya cenderung santai saja, bahkan cenderung tidak tahu. Dan saya sudah menemukan banyak sekali pengalaman. Teman-teman yang harus balik kanan di tengah jalan, sudah mau punya cucu, balik kanan ke agama yang sebelumnya. Kenapa? Karena bapaknya cuek bebek ya, gini. Tidak pernah membina istrinya, terutama yang dari sebelumnya yang masuk dari agama lain. Nah ini kelemahan kita di situ. Tapi diajak mebat ngelawar nomor 1 gitu. Mudah-mudahan mebat ngelawarnya nomor 1, sekaligus sekarang ditambah pengetahuan pembinaan untuk pengetahuan agama di rumah Dharma itu. Yang berikut, sedulur saya sedharma, bagaimana kita melihat posisi perempuan ya di dalam rumah Dharma ini sebagai sakti. Ya. Apa definisi sakti menurut Begawan Uraspati? Sakti ngaranio wang sarwo jenyane muan sarwo karyo. Uraspati Tatu. Apa artinya? Yang disebut sakti adalah seseorang yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan melakukannya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Itu ibu-ibu saya, kaum wanita yang sangat saya hormati. Itu sakti. Oleh karena itu Rigveda mengajarkan kepada kita, wanita-wanita itu adalah sarjana yang hebat semestinya. Wanita-wanita itu adalah harusnya orang-orang yang pemberani. Karena dari rahimnya lah akan lahir putra-putra yang pemberani juga. Wanita yang memang karakternya tidak bagus, dari rahimnya akan lahir anak-anak yang tidak bagus juga. Wanita-wanita yang pengecut, dari rahimnya juga akan lahir anak-anak yang pengecut. Jadi gitu. Oleh karena itu Rigveda mengingatkan bagaimana kita menjadi wanita yang bijaksana. Nah ini kan masalahnya, saya ketemu sekarang sudah berstatus istri, sudah berstatus ibu-ibu, kan begitu.
Jadi oleh karena itu harus menjadi aspirasi, menjadi motivator, ya. Sekarang untuk melakukan tindakan-tindakan. Kita semua berkewajiban menjaga anak-anak wanita kita dan juga anak-anak laki kita supaya penguatan seradanya semakin mantap. Itu sakti. Walaupun pada dasarnya dalam bahasa Jawa kuno saya menemukan sebuah subosito. Subosito itu sama dengan wise word, kata-kata bijak, dan hane wang sakti sinunggalan. 5 menit lagi, Pak. Dan hana wang sakti sinunggalan. Tidak ada orang yang sakti memiliki kekuasaan, kemampuan, kehebatan yang besar ketika dia sendiri. Apa artinya ini? Rumah Dharma mengajak kita membangun kerjasama dan kebersamaan. Jangan merasa bisa dan paling hebat sendiri, paling benar sendiri, paling unggul sendiri. Ini harus mulai kita tanamkan pada anak-anak kita. Kalau bapak-bapak sudah saya lihat semuanya kapasitasnya. Ya, teman-teman saya yang hadir di offline ini sudah saya lihat. Kita tidak perlu merasa paling hebat sendiri. Kata orang Bali, nyapo kadiaku. Nah, jadi gitu, nyapo kadi itu akan merendahkan derajat kemanusiaan kita. Karena nyatanya kita tidak mampu bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama. Dan mulai dibangun dari rumah Dharma yang kita cintai. Itu sedulur sedharma. Kemudian berikutnya, walaupun berbuih-buih kita berbicara tentang kebajikan, tentang kebijaksanaan, mengenai Dharma, saya yakin ketegangan-ketegangan antara Dharma dan Adharma itu adalah tidak bisa dilepaskan. Ini adalah sebuah dinamika hidup. Kalau dia sebuah dinamika, sikapi dengan cerdas, sikapi dengan sabar, sikapi dengan tulus. Jangan mudah berputus asa. Ada dharma, pasti ada adharma. Itu dinamika ini. Maka kita selalu diingatkan pada hari suci Galungan, kemenangan dharma. Ya dalam dinamika itulah kita berjuang supaya ketemu Galungan, si dharma memang benar-benar menang. Galungan memang datang betul, tapi kita tetap kalah, ya percuma. Nah, ini yang saya maksud, seperti itu. Dan berikutnya sedulur sedharma, untuk kita bisa sampai pada Dharma mengantar kita pada kerahayuan, dengan landasan Dharma juga sebagai kebijaksanaan, mari kita jadikan rumah Dharma ini, rumah Dharma Griha atau rumah kebijaksanaan ini hidup dalam sebuah struktur. Ya, di rumah kita jadikan ini sebuah struktur. Si bapak fungsinya apa, si ibu fungsinya apa, si anak fungsinya apa. Dibuat strukturnya di situ, kemudian mainkan secara fungsional. Kemudian jadikan kebiasaan dalam kehidupan kita, masuk ke dalam kultur. Jadi dia menjadi kebudayaan. Jadi dibudayakan di dalam rumah Dharma itu sendiri, kebijaksanaan tersebut. Apa yang saya sebut tadi, Dharma agama, Dharma negara, dan penghormatan kepada kaum wanita. Ya, ini khusus kaitannya dengan Hari Ibu. Setelah terbentuk ini secara terstruktur dan hidup ini membudaya di dalam keluarga kita, yuk kita keluar dari rumah. Bawa konsep-konsep ini keluar dari rumah menuju kampung. Kan begitu. Kalau kita RT, rumah tangga, kemudian ke RW, kemudian ke kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Kita bawa keluar konsep-konsep Dharma ini yang akan membawa kerahayuan bersama. Ini bukan monopoli kita berbicara Hindu Dharma, kemudian milik orang Hindu, enggak. Kebijaksanaan itu milik semua umat manusia yang ingin memuliakannya. Nah, ini yang saya harapkan kita kemudian semua menjadi beragama yang memang mengerti Dharma. Jadi gitu. Ya, beragama Hindu yang memang bisa mengimplementasikan Dharma dengan sebaik-baiknya, mulai dari rumah tangga kita yang saya sebut rumah Dharma, kemudian kita luaskan. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau masih ada diskusi, saya akan coba mendampingi. Saya kembalikan ke Gus Haji. Umat sedharma, telah kita simak bersama Dharma Tula yang menguraikan tentang Dharma Graha yang telah disampaikan tadi dengan sangat baik dan jelas apa itu Dharma Graha.
Dipersilahkan umat sedharma untuk memberikan pandangan atau pertanyaan. Baik, saya persilahkan dari saya awali dari yang online dulu. Yang online silakan, dari mana nggih? Oh, dari Pati Bapak I Gusti Putu Suwardike. Dan memang benar, barangkali banyak yang pulang ke rumah dharma, ya. Ada studi waring dan sebagainya. Tapi kita belum mengambil langkah-langkah, Pak. Bagaimana tindak lanjut dari studi wadani itu? Karena apa? Karena sering kita jumpai setelah mereka masuk Hindu, terkadang suami sibuk, tapi tidak ada tindak lanjut untuk pembinaan ibu-ibu yang baru masuk Hindu. Padahal ibu adalah suatu embrionya membentuk generasi muda Hindu, kan gitu. Nah, terkadang kita jumpai anaknya lepas, ibunya kembali, karena tidak ada tindak lanjut dari kita. Oleh karena itu kami usul, Pak Gung, mungkin ada fokus kita dalam visi misinya PAD untuk membina umat-umat yang baru di studi wadani, terutama ibu-ibu, di mana umumnya kebanyakan bapak-bapak yang sibuk dari Polri, tentara, sehingga hampir 24 jam mereka ada di lapangan. Oleh karena itu, saya usulkan ini banyak terjadi bahwa setelah suaminya meninggal ataukah masih kadang-kadang menjadi suami sudah mereka seperti rel kereta api itu satu-satu gitu. Nah, ini sampai sekali. Saya di Pati memang banyak menjumpai itu. Jadi coba Pak Gong nanti mungkin ada rumusan tersendiri. Lalu yang kedua, mungkin ada parameter Pak. Parameter atau rumah dharma kayak apa? Jadi misalnya kalau saya pernah baca di koran itu peningkatan kualitas keimanannya ada enggak dalam rumah tangga itu misalnya. Kedua, peningkatan kualitas secara sosiologis dan sebagainya. Mungkin perlu disampaikan parameter dari suatu rumah dharma. Itu dua aja Pak Gung dulu. Matur nuwun. Sandi. Terima kasih Pak Putu di sesepuh kita di Pati yang sangat gesit, aktif. Yang pertama saya setuju. Saya akan coba, tentu kapasitas saya sebagai Parisado Provinsi akan mencoba mengajak, menawarkan kepada teman-teman di kabupaten kota. Barangkali ibu, bapak, remaja, pemuda yang sudah studi wadani, masuk Hindu, akan coba saya tawarkan, saya bukakan Zoom Pak Putu. Mudah-mudahan ada respon, apa sebenarnya yang perlu beliau tahu, teman-teman kita yang studi wadani ini, termasuk sekarang yang sudah banyak tahu, tentu yang sudah punya cucu juga saya lihat sudah ada. Terima kasih Pak Putu, ini inspirasi. Saya akan coba wadahi ini, tentu Zoom dulu Pak Putu ya. Saya minta teman-teman Parisado Kabupaten Kota bisa mengirim yang sudah studi wadani, akan kita ajak berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi program kami nanti. Kemudian yang kedua Pak Putu, parameter ini rumah dharma hanya terminologi yang saya buat. Jadi rumah kebajikan atau rumah kebijaksanaan. Nah, untuk parameter yang sudah adalah rumah keluarga Sukinah Pak Putu. Itu kelihatannya Bapak Dirjen sudah mengagendakan itu, mudah-mudahan segera ada juknisnya Pak Putu. Nanti akan coba kita kejar. Kalau kami di TNI Angkatan Darat memang sudah ada rumusan keluarga sejahtera, itu sudah ada. Jadi mulai dari persiapan perkawinan, begitu kawin, jenis-jenis perkawinan yang ditempuh, problematikanya dan lain sebagainya. Kemudian ada parameter, kalau dia sejahtera 1, sejahtera 2, dan seterusnya, sudah ada parameternya. Namun secara umum adalah dalam rangka rumah dharma ini mewujudkan catur purusa arta dan dharma moksatam itu tadi, jagat dita moksartam itu banyak aspek yang harus terpenuhi. Ya, kecerdasan dibangun melalui pendidikan. Kesejahteraan dibangun melalui upaya ekonomi, dan penguatan keyakinan dibangun melalui pembinaan serada bakti. Itu secara pokok seperti itu yang saya pahami. Terima kasih, itu dulu jawaban saya. Om Swastiastu Pak Bagus. Pak Agung. Yang dari Tangerang Selatan nih guys. Kebetulan di Tangerang nih Pak. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau yang sudah studi wadani apa ada grupnya gitu. Kebetulan Pak kami laporkan kepada Ketua PHDI Provinsi juga bahwa di Kota Semarang kita sudah membentuk grup Dharmika Pak. Itu untuk mengumpulkan teman-teman yang sudah studi wadani, kita memberikan pencerahan Pak
Itu Pak sebagai ini Pak yang untuk di Kota Semarang. Yang kedua kami ingin ini Pak pencerahan karena di dalam kitab kita kan tujuan kita itu adalah moksakam jagatiti. Artinya tujuan kita adalah moksa. Tapi dalam moksa itu kelihatannya sulit sekali ya. Bagaimana orang menjadi moksa? Terus kalau memang sulit, apakah ada tahapan-tahapan misalnya kita tidak bisa moksa, mungkin ada yang di burbuah atau di burloka atau di swaloka atau gimana Pak Agung? Kalau memang kita tidak mencapai moksa, atau apakah semua yang ini harus kembali lagi ke dunia gitu? Ini Pak Agung, mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah ada pembinaan berkelanjutan, itulah yang kita harapkan bersama, sehingga tidak harus di provinsi semua. Memang pusat umat ngumpul itu adalah di kabupaten kota, Bapak. Kita berterima kasih, itu sudah mengurangi tugas provinsi, tapi asistensi dan kebijakan tetap akan kita layani. Kemudian yang kedua, kata kuncinya kalau kita memang belum moksa, di sini pengertian moksa adalah bersatunya Atman dengan para Brahman secara abadi, itu pasti punarbawo. Itu kata kuncinya dulu Pak Wayan, itu pasti punarbawo. Ya pasti lahir kembali ke dunia. Tinggal kita lahir sebagai manusia, kita lahir sebagai binatang, itu kembali kepada karma kita masing-masing. Itu adalah keniscayaan dulu. Kemudian yang ketiga, tujuan hidup kita memang yang tertinggi dan terutama adalah moksa. Ya, menurut Pak Wayan ini sulit. Ada nggak tahapan-tahapan yang bisa kita kerjakan? Saya mengajak dulu mengerti tentang moksa supaya menjadi tidak sulit. Sebenarnya tidak sulit. Menjadi sulit itu ketika kita selalu berpikir memahami moksa itu bersatunya Atman dengan Paramatman. Dan kita pahami ini sesudah kematian. Padahal itu sebatas keyakinan. Sebatas keyakinan kita mengakui ada persatuan Atman dengan Brahman yang kita sebut moksa itu tadi. Nah, supaya menjadi tidak sulit, sedulur saya sedharma, saya mengajak kita semua memahami moksa ini di kehidupan ini. Ya, kita ambil dari kata kuncinya muk. Yang pertama itu muk, yang kedua moha kesaya. Jadi ada dua pemahaman kata moksa. Pertama, moksa itu moha kesaya. Moha itu kan artinya kebingungan. Moha itu artinya keterikatan, kesa itu artinya musnah. Jadi kita memusnahkan keterikatan, kita memusnahkan kebingungan. Artinya ketika kita terikat apapun di dunia ini, kita berusaha melepas. Sehingga jiwa kita tidak terkontaminasi keterikatan itu. Ketika jiwa merdeka, itulah mukti namanya. Itu muk, namanya bebas. Jadi kebebasan jiwa itu tidak ada keterikatan, tidak ada kebingungan dalam memahami kebenaran. Maka muncul ajaran untuk bersedia melepas. Medana Punyo itu ajaran bersedia melepas. Ya, kemudian memahami dalam pengertian yang lain, yaitu kebebasan jiwa, kestabilan jiwa. Artinya kestabilan jiwa, saya ulangi ya, stabilitas jiwa atau keseimbangan jiwa itu melalui pelajaran yoga. Ya, praktek yoga. Bagaimana orang bisa melihat, merasakan, menyikapi antara suka dan duka. Jadi seimbang jiwanya. Kalau dia suka, dia tidak berlebihan bergembira, melonjak-lonjak. Kalau dia sedih juga tidak berlebihan berkesedihan. Jadi jiwa dalam keadaan seimbang. Itu mukti. Sehingga kuat terus, jadi batinnya kuat terus, dirinya menjadi kuat terus. Yang ketiga baru dalam sisi pengertian, bagaimana kita bisa memilah mana yang abadi, mana yang tidak abadi. Kita memprioritaskan yang abadi dengan memahami bahwa yang abadi akan hidup selamanya, yang tidak abadi akan segera berpisah. Dan kita tidak usah menunggu waktu mati untuk merasakan perpisahan itu. Pada masa hidup pun ada perpisahan dengan hal yang tidak abadi, dengan hal kebendaan. Dengan anak, dengan istri itu kan anityam. Terjadi hubungan yang tidak abadi. Nah, bagaimana kita mengerti ini? Itu sudah termasuk orang yang mukti sebenarnya. Sehingga kita sering melihat ketika ditinggal oleh sang kekasih begitu,
istri tercinta, suami tercinta, kakek tercinta, kemudian terjadi keterpurukan yang berlebihan. Berarti belum ada keseimbangan jiwa, belum mengerti makna keabadian itu sendiri. Nah, ini tahapan-tahapan ini kita peroleh dari keberadaan kita justru belajar di dunia ini. Dan yang terpenting adalah faktor pengalaman. Banyak yang memang tidak punya pengalaman seperti ditinggal gitu, banyak yang tidak punya pengalaman seperti itu. Maka kita belajar dulu meninggalkan uang kita dulu. Belajar menyisihkan 100 rupiah, 1000 rupiah, berlatih kita untuk tidak terikat karena kita tahu bahwa uang tidak akan kita bawa mati. Itu contohnya seperti ini. Tahapan-tahapannya ini justru ada di sini. Sehingga betul-betul ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat besar sifatnya berupa perpisahan, kita masih dalam kondisi yang stabil. Kita masih dalam kondisi yang seimbang. Itulah jiwan mukti yang disebut di dalam agama kita. Kemudian berikut sesuai dengan tahapan-tahapan moksa yang pernah saya baca, kan ada namanya Salokya, Samivya, Sarupya, Sayujya. Satu yang saya sebut terakhir, itulah yang namanya Atman dengan Parama Atman bertemu, bersatu kembali, dan di sini kita sang jiwa, ya sang jiwatman itu betul-betul sudah menyatu kembali kepada Paramatman. Ini yang tertinggi. Di luar itu kita masih punya pengalaman, kesempatan untuk berpunarbawa. Ini tahapan-tahapannya seperti itu. Ya mudah-mudahan kebanyakan dari kita ya masih lebih bagus lah kalau kita ada dalam kasihnya Tuhan, ya harmoni dalam Tuhan, dalam Ido Sang Hyang Widi. Itu tahapan-tahapan yang masih bagus, dan ini kita bisa nikmati dalam konsep Salokya, Samivya, dan Sarupya. Sayujya itu sudah menyatu kembali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian telah kita ikuti bersama Dharma Tule Ngaji Weda dengan tema Dharma Graha. Mudah-mudahan dapat memberikan kasanah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua, dan diharapkan akan mempertebal serada dan bakti kita sebagai umat Hindu. Om Santi 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 Om.